Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumal Nisanada dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STEM Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Yang pertama, masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama Wasani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Kubai, Khuza'ah, Lata, Uzza, dan Manar. Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. Yang kedua, pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi, tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Al-Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Quran. Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, turun pula surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah atau periode Mekah selama 13 tahun dari 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan surah Makkiyah. Yang ketiga, ajaran Islam periode Mekah. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwakan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Dan yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah SAW yang wafat pada tahun ke-10 dari kenabian. Ada Ali bin Abu Thalib atau saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Ada Zaid bin Haritsah atau anak angkat Rasulullah SAW.
Dan ada pula Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman, yaitu pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah ke-26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Setidaknya ada dua macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Arti kedua hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir atau non-Islam, karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Arti kedua dari hijrah ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, yakni berhijrah dari Mekah ke Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Tujuan hijrahnya Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah atau negeri kafir ke Yathrib atau negeri Islam adalah: yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan dan meninggikan agamanya, yaitu agama Islam. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat di Madinah. Mengenai dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah, dan sekutu-sekutu mereka. Nah,
Ada lagi usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut, yaitu yang pertama membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak lebih kurang 5 km sebelah barat daya Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, perjanjian membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islam demi terwujudnya masyarakat madani. Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah, tetapi mengajarkan juga dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah, penduduk Madinah mayoritas sudah beragama Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk. Maka adanya pemerintah Islam merupakan keharusan Rasulullah SAW. Selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga tampil sebagai seorang kepala negara atau khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bagi setiap sistem politik Islam, yakni musyawarah. Melalui musyawarah, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan, serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya, dengan syarat peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntutan Al-Quran dan hadis. Nah, itu tadi sejarah singkat dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Saya Jumalisa Mahda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.